dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Belajar dengan Gaya, tempat kita ngobrol santai tapi membahas tentang dunia pendidikan. Ya, betul sekali Ines. Nah, di sini kita melihat bahwa dunia pendidikan ini setiap tahun, setiap zamannya itu kan semakin berkembang. Nah, para guru itu tuh diajak supaya lebih kreatif dan adaptif. Nah, dalam memilih model pembelajaran itu, para murid itu diasah agar lebih termotivasi dan bertanggung jawab sehingga hasil belajar mereka itu lebih memuaskan. Di sini podcast hari ini bersama saya Maria Nona dan juga rekan saya Ines Syahban Teme. Oke teman-teman, jadi kami berdua yang akan memimpin podcast pada hari ini. Nah, di sini kami kedatangan dua guru hebat yang kami datangkan dari Adonara dan juga Malaka, teman-teman. Yang dimana sudah kami ketahui bahwa mereka adalah guru-guru hebat yang sudah melakukan model pembelajaran di setiap pertemuan dengan siswa mereka. Kepada teman-teman guru yang sudah kami sampaikan tadi, kami persilakan masuk. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan Ibu berdua. Oke, baik. Sebelum kita berbincang-bincang, sebaiknya tuh para penonton dikenalkan dulu. Kira-kira Ibu berdua ini namanya siapa, asalnya dari mana, kemudian sekolahnya dari sekolah mana, guru di sekolah mana, begitu. Oke, kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu berdua. Terima kasih untuk waktunya. Saya sendiri Ernawati Ero, merupakan salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Adonara Timur. Oke, baik. Saya dosen Rizal Katrina Haq. Saya mengabdi di salah satu sekolah yang ada di Malaka. Nama sekolahnya SMA Negeri 1 Tamiang. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Wah, jadi sepertinya kelihatannya pembahasan kita hari ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi ini kemudian sebelum kita melangkah membahas tentang model-model pembelajaran yang digunakan oleh di sekolah seperti topik yang akan kita angkat hari ini, kira-kira kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman Ibu berdua ketika mengajar. Terlebih dahulu itu kami tanya pengalaman, waktunya kami persilakan. Nah, kita bakalan mulai dari Ibu Ernani. Nah, coba ceritakan latar belakang tentang dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, saya sudah lebih dari 3 tahun mengabdi di salah satu lembaga pendidikan di Adonara, khususnya pada SMA Negeri 1 Adonara Timur, khususnya di bidang pendidikan. Jadi, fokus saya adalah pada pengembangan strategi dan model pembelajaran yang aktif, seperti problem basis learning dan project basis learning, yang mana dua model ini mampu membentuk karakter peserta didik yang berpikir kritis dan kolaboratif. Wow, menarik sekali ya kelihatannya. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah dengar pengalaman dari Ibu Erna ya, dari Flores Timur, Adonara Timur khususnya. Sekarang kita berbalik arah ke Pulau Timur teman-teman, Timur maksud saya ya. Jadi kira-kira pengalaman apa sih dari Ibu Sendri ini sendiri? Kira-kira model-model apa yang Ibu Sendri gunakan di sekolah Ibu? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Jadi saya sudah mengabdi di sebuah sekolah selama kurang lebih 6 tahun. Saya suka mencoba berbagai model pembelajaran, tapi paling sering yang saya gunakan yaitu pendekatan kolaboratif dan berbasis proyek. Menurut saya, siswa lebih kreatif dan memiliki tanggung jawab. Jadi keduanya itu sama-sama dibutuhkan, yaitu untuk student center learning, yang dimana bukan hanya memberikan informasi tetapi menciptakan. Betul sekali Ibu Ines, itulah inti dari pendidikan modern saat ini. Wow, oke baik teman-teman. Jadi kita sudah mendengar sekilas latar belakang dari teman-teman guru yang sudah hadir dari Adonara Timur dan juga Malaka.
sekarang kita kira-kira selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang akan kami berdua ajukan kepada ibu berdua. Jadi untuk mempersingkat waktunya kita mulai saja ya Ines ya. Iya ya, kita langsung mulai saja. Oke. Oke, yang pertama kita akan mulai dari Ibu Erna nih. Nah, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran dan mengapa model pembelajaran itu sangat penting digunakan oleh guru gitu? Wah, pertanyaan yang sangat luar biasa dan perlu kita kupas hari ini. Iya. Jadi, menurut saya, model pembelajaran itu adalah suatu pola atau kerangka yang digunakan oleh seorang guru untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, setiap guru di sebuah instansi itu, dia perlu mengetahui model pembelajarannya. Jadi, model pembelajaran itu punya pendekatan dan tujuan yang berbeda-beda. Jika ditanya seberapa penting, wah tentu sangat penting Ibu. Karena kita sebagai seorang guru, kita perlu memahami karakteristik atau gaya belajar peserta didik. Karena setiap peserta didik itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, kita sebagai seorang guru pintar-pintarlah dalam mengkolaborasikan model pembelajaran untuk pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik, bijak sekali ya jawabannya itu ya. Kalau bisa dibilang model pembelajaran itu seperti peta jalan ya Ibu. Analoginya sangat tepat Ibu ya. Karena peta jalan itu kan kita kan bisa berjalan Ibu ya. Tapi jika tidak ada peta jalan yang menunjukkan kita ke arah itu ya Ibu ya, itu berarti kita tidak akan sampai pada tujuan yang efektif. Ya, tentunya seperti begitu. Oke, baik. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit Ibu. Ya, baik Ibu. Ini bisa disebutkan beberapa model pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah Ibu? Oh, baik. Untuk di instansi saya, di lembaga yang saya mengabdi saat ini, khususnya lembaga SMA Negeri 1 Aduna Timur, tentunya kami ada beberapa model pembelajaran seperti cooperative learning. Jadi cooperative learning itu kan di mana siswa belajar dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Selain cooperative learning, ada problem-based learning, yaitu siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata. Selain itu, ada juga project-based learning, yang dimana siswa menghasilkan produk atau karya dari suatu proyek. Dan yang terakhir itu seperti inquiry learning, yaitu siswa menemukan konsep melalui penyelidikan dan eksperimen. Nah, jadi ada beberapa model itu yang sering kami gunakan di SMA Negeri 1 Aduna Timur Ibu. Nah, menarik. Jadi guru sekarang itu banyak pilihan untuk model pembelajaran yang dimana dia dapat disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan siswanya ya. Betul sekali Ibu. Fleksibilitas guru adalah kunci yang paling utama Ibu. Baik. Nah, tadi pembahasan itu tentang pengalaman dari Ibu Erna. Sekarang saya ingin bertanya ke Ibu Sendri nih, model mana yang paling efektif diterapkan di kelas? Oke, jadi kalau pengalaman dari saya, model pembelajaran yang paling efektif itu project based learning. Misalnya nih, waktu saya mengajar geografi, saya meminta siswa untuk membuat peta tematik, yang dimana dari pembelajar itu mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengasah kemampuan observasi mereka. Oke, keren sekali ya. Berarti di sekolahnya Ibu Sendri, siswa itu tidak hanya belajar, tapi mereka juga berkarya. Seperti yang tadi Ibu Sendri katakan, itu mereka dapat menghasilkan peta ya Ibu ya. Oke. Iya, dan hasilnya sangat membuat saya hasilnya cukup memuaskan kira-kira ya di situ. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan ya, banyak sekali guru yang bingung nih Ibu dalam menentukan model-model pembelajaran. Kira-kira apa nih tips dari Ibu berdua ya untuk guru-guru di luar sana atau mungkin teman-teman yang sedang menonton dari podcast ini? Kira-kira nanti kalau seandainya mereka punya cita-cita atau keinginan menjadi guru tuh mereka bisa tahu model-modelnya itu dari tips-tips yang Ibu berdua sampaikan ini ya Ibu ya. Kira-kira tips-tipsnya itu seperti apa Ibu? Oh, kalau dari saya pribadi, seperti di lembaga pendidikan yang saat ini saya bertugas, SMA Negeri 1 Aduna Timur, tipsnya itu sangat sederhana yang biasa saya terapkan. Yang pertama itu, saya pahami dulu siapa siswa saya.
kita sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui kita punya siswa. Lalu, apakah mereka itu lebih suka diskusi, praktek, atau eksperimen, melakukan suatu percobaan. Nah, lalu kita juga sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan sarana yang tersedia. Jangan sampai model pembelajaran yang kita gunakan tidak sesuai, yang dimana sarana di sekolah itu tidak mendukung model pembelajaran yang kita gunakan. Jadi jangan lupa setiap model itu dia mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing. Dari Ibu Sendri sendiri, Kalau saya tambahkan sedikit, kalau menurut saya guru juga harus fleksibel. Kadang satu model saja tidak cukup. Misalnya saya gabungkan keduanya begitu. Oke, gabungkan beberapa model pembelajaran nih Ibu ya. Oke, baik. Wow, jadi sebenarnya tidak ada model yang sempurna ya. Jadi semuanya itu tergantung pada konteksnya masing-masing ya. Ya benar sekali Ibu Ines. Karena kita sebagai guru itu adalah suatu desainer yang mana sebagai dasar yang harus mampu menyesuaikan strategi dengan kondisi nyata di lapangan masing-masing. Nah teman-teman, jadi di era digital ini kan pasti tuh teknologi tuh dia memiliki perannya masing-masing. Kira-kira peran teknologi dalam model pembelajaran itu sendiri itu seperti apa Ibu? Tentunya peran teknologi dalam pendidikan itu sangat penting dan sangat utama ya teman-teman sekalian. Jadi teknologi itu justru menjadi pendukung utama model pembelajaran. Misalnya dengan blended learning, siswa itu bisa belajar lewat video pembelajaran di rumah, lalu berdiskusi di kelas. Jadi misalnya kita ada halangan, peserta didik itu bisa belajar melalui video. Terus nanti saat pertemuannya mereka bisa berdiskusi lebih lanjut di kelas. Ini tuh membuat waktu tatap muka lebih efektif dan interaktif. Oke baik, jadi dari yang saya dengarkan itu, dari kesimpulannya itu tuh sebelum siswa itu memulai pembelajaran hari itu berarti dia itu sudah belajar sebelum itu ya Ibu. Jadi sehingga dia masuk ke dalam kelas itu sudah dia tuh lebih sedikit mengetahui tentang materi yang hari itu akan dia pelajari ya. Yes, Oke, seperti begitu Ibu. Oke baik, tadi kita sudah dengar dari Ibu Erna ya, dari Pulau Flores khususnya Adonara Timur ya Ibu Erna ya. Iya, Bu. Oke, jadi di sana itu teknologi itu tuh kan berbeda ya. Mungkin berbeda juga dengan di Pulau Timur sendiri. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa di Malaka itu. Nah, seperti apa sih kira-kira penggunaan teknologi di sekolahnya Ibu Sendri khususnya di Malaka ya? Kira-kira seperti apa Ibu? Saya sangat setuju karena di sana kami sering menggunakan platform seperti Google Classroom dan Canva. Oke, jadi Google Classroom itu digunakan agar siswa itu dapat berkolaborasi ya. Mereka tidak hanya mengetahui pembelajaran secara offline saja, tetapi online juga mereka bisa mengetahui. Oke, baik Ibu. Jadi di sini teknologi bukan pengganti guru, tapi pembantu untuk pembelajaran agar bisa lebih hidup lagi. Betul sekali Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru itu tetap menjadi kunci utama atau desainer dalam mengarahkan proses belajar. Yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui gaya belajar peserta didik agar kita sebagai guru juga pintar-pintar dalam mengolah berbagai model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik. Kalau dilihat-lihat ya Ibu ya, model pembelajaran ini efektif. Ternyata itu bukan hal yang rumit seperti kalau kita lihat secara di pendidikan ya. Model itu tuh tidak rumit, tergantung dari cara guru itu sendiri mengolahnya. Kira-kira cara dari guru itu dan siswa yang menerimanya, apakah mereka itu bisa berinteraksi dengan model yang telah guru-guru berikan dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk guru itu sendiri maupun murid yang bersangkutan. Setuju. Jadi dari hal kecil seperti kerja kelompok maupun presentasi proyek itu sudah menunjukkan bahwa pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Ya, betul sekali. Yang penting guru harus terus bereksperimen dan tidak takut mencoba hal yang baru. Dan jangan lupa juga untuk evaluasi, karena evaluasi itu merupakan tahap yang sangat penting. Jadi kita sebagai seorang guru, setelah menerapkan model pembelajaran, kita juga perlu refleksi diri. Refleksi terhadap materi yang kita berikan, terhadap model pembelajaran yang kita gunakan. Apakah tujuan pembelajaran itu tercapai? Apakah
apakah siswa merasa senang dan terlibat? Seperti begitu Ibu. Oke, wah luar biasa ya Ines ya. Banyak sekali hal menarik yang dapat kita pelajari tentang model-model pembelajaran. Nah teman-teman di luar sana, mau di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada, ini cukup menarik teman-teman, tips-tips dari dua guru ini. Teman-teman bisa mempelajarinya dan menambah wawasan teman-teman dengan tips-tips yang telah diberikan tadi teman-teman ya. Benar banget Ria. Semoga para pendengar bisa lebih memotivasi untuk mencoba berbagai model pembelajaran agar susunan belajar makin hidup dan bermakna lagi. Namun kita juga perlu ingat bahwa pembelajaran yang baik bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menumbuhkan semangat dan kemandirian para peserta didik. Setuju, guru hebat bukan yang selalu tahu segalanya, tapi yang mau terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke baik teman-teman ya, ini kira-kira kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini teman-teman. Jadi untuk kedua guru ini terima kasih banyak ya Ibi ya, sudah datang jauh-jauh dari Adonara dan Malaka hanya untuk podcast hari ini. Iya, di Kupang sangat panas ya teman-teman ya, Kupang panas banget teman-teman. Panas banget, sumpah. Oke, jadi itu saja pembahasan kita hari ini. Saya kembalikan ke teman saya untuk menutup podcast kita hari ini. Dan untuk sobat edukasi dimanapun kalian belajar, jangan lupa ikuti podcast Belajar dengan Gaya. Ingat, belajar bukan kewajiban, tapi cara kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Ibu, sampai jumpa di mungkin di pertemuan podcast berikutnya. Dan kami mengucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu datang. Kami juga minta maaf untuk segala kekurangan kami dalam penyampaian materi itu terkait diskusi tadi ya. Terima kasih.